Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak kepada kita semua untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah turunkan, Allah berikan kepada diri kita semuanya. Mudah-mudahan rasa syukur yang kita bentuk menjadikan diri kita semakin taat ibadah kepada Allah dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan insyaallah sampai kepada kita. Ada satu ungkapan yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran bagi diri kita di kesempatan kali ini. Ungkapan apa itu? Dijelaskan, man sara ala darbi, barang siapa yang dia itu konsisten berjalan di jalan yang memang benar-benar ia tuju, wasalah, maka sampailah dia pada tujuan tersebut. Kebanyakan dari kita ketika ingin mencari sesuatu itu tidak terfokus pada sesuatu yang ingin kita capai, sehingga keberhasilan yang kita ingin dapatkan itu sifatnya nol belakang. Artinya apa? Ketika kita mempunyai sesuatu niat, maka fokuskan niat kita itu dengan sesungguhnya, dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Contoh, ketika seorang pegawai dia ingin mendapatkan naik pangkat daripada tempat pekerjaan yang dia kerja, maka dia harus ikut aturan yang didesain, yang dirancang, yang dibuat oleh instansi pemerintahan tersebut. Jadi ketika kinerja kerjanya bagus, dia berjalan sesuai prosedur, maka dia akan mendapatkan naik pangkat, jabatan, kedudukan yang memang akan diberikan kepada dia karena dia berjalan sesuai dengan aturan. Begitupun seseorang yang dia bekerja di instansi swasta, tidak jauh beda dengan orang yang bekerja dengan instansi pemerintahan. Jadi aturan ketika ditaati, dijalani sesuai dengan prosedur yang dimau, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang dia inginkan, dan memang itu menjadi prioritas di setiap perusahaan pemerintah yang melihat karyawannya memiliki karir yang bagus, maka mereka akan mendapatkan ganjaran kenaikan pangkat atau jabatan yang membuat ekonomi mereka semakin membaik dari sebelumnya. Perlu kita pahami bahwa ilustrasi di atas itu hanya sebatas untuk kehidupan kita di dunia. Maka kita hidup ini harus mempunyai tujuan. Tujuan kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adalah untuk ibadah kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan jin, ya tiada lain dan tiada bukan, penciptaan keduanya itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berjalanlah sesuai dengan prosedur yang dimau oleh Allah dan Rasulnya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, taraktu fikum amraini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, ketika kalian berpegang teguh kepada kedua perkara itu kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah baginda daripada Rasulullah Muhammad SAW. Maka marilah kita mengamalkan sesuatu perkara yang perkara itu disandarkan kepada Quran dan disandarkan kepada hadis-hadis daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa harus demikian? Karena Nabi SAW di sisi lain memberikan penjelasan, ketegasan kepada kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa mengamalkan sesuatu perkara kalau tidak dicontohi oleh baginda dan para sahabatnya, fahuwa raddun, maka tertolak. Jadilah kita orang yang selalu senantiasa mau mentaati aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kebahagiaan akhirat pasti akan kita dapatkan. Dan perlu kita pahami secara seksama, ketika kita mengejar kebahagiaan akhirat, maka dunia ini akan ikut kepada diri kita. Beda halnya dengan ketika kita terlalu banyak mengejar dunia, belum tentu akhirat kita dapatkan. Tapi kalau kita sudah mengejar akhirat dengan semaksimal mungkin, maka kita pun akan tidak terpengaruh, terobsesi dengan keadaan dunia yang sifatnya sementara. Kalaupun kita
mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu membuat kita semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sadar tujuan daripada perjalanan hidup kita adalah untuk ibadah, dan ketika kita kembali menghadap Allah, ibadah itulah yang menjadi tameng kita, memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.